Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anakku semua, hari ini siapa yang akan hadir? Rifki. Kenapa Rifki? Izin ya? Izin. Rifki. Apa lagi? Suraji ya? Suraji? Keterangan? Sebelum kita mulai, coba berdiri dulu semuanya. Ya, coba dulu sampah. Tolong diambilkan dulu sampahnya. Ya, simpan dulu ya. Maksud aku dulu. Nanti pas jauh keluar. Ada semua? Ya. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bertadarus Al-Quran. Baik, untuk tadarus yang pertama ini saya sekalian mau pengambilan nilai keterampilan. Yang pertama silakan Dani. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oke, selanjutnya Dewi. Ya, baik anak-anakku semua, masih ingat gak materi kita minggu lalu? Masih. Apa materinya? Ketentuan Iya, ketentuan mahram dalam pernikahan. Coba Bintang, apa itu mahram Bintang? Ya. mahram adalah laki-laki atau perempuan yang haram untuk Ya, laki-laki atau perempuan yang haram kita nih nikahi. Eva Yanti mana? Ya, coba Eva Yanti jelaskan macam-macam mahram. Mahram terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mahram mu'abad dan ghairul mu'abad. Ya, bagus. Ya, mahram mu'abad dan ghairul mahram. Saya hapus untuk teman-teman kita Bintang, Eva dan Mita ya. Nah, untuk minggu ini atau hari ini kita masih melanjutkan materi kita yang sebelumnya ya. Ya, hari ini kita melanjutkan materi kita minggu kemarin ya. Yang pertama materinya tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama. Yang kedua, hak dan kewajiban suami istri. Dan yang ketiga, hikmah dan tujuan dalam pernikahan. Ya. Nah, adapun indikator yang harus kita pelajari. Yang pertama tadi pengetahuannya adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Masih KD yang sama sebelumnya, tetapi indikator yang berbeda ya.
Indikatornya yang pertama menjelaskan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ke-10 menjelaskan hak dan kewajiban suami istri. Kemudian membedakan hak dan kewajiban suami istri, menjelaskan hikmah pernikahan dalam Islam. Yang terakhir membedakan antara hikmah dan tujuan dalam pernikahan. Itu untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya adalah menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Indikatornya membaca surah At-Tahrim ayat 6 sesuai dengan kaidah tadi. Tujuan pembelajaran pada materi ini tentu kita masih menggunakan model problem based learning atau pemecahan masalah ya, dan diskusi kelompok. Yang pertama kita menjelaskan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian menjelaskan hak dan kewajiban suami istri dengan benar, membedakan hak dan kewajiban suami istri, menjelaskan hikmah pernikahan dalam Islam, membedakan antara hikmah dan tujuan pernikahan dalam Islam, kemudian membaca surah At-Tahrim ayat 6 sesuai dengan kaidah tajwid, dan menentukan hasil diskusi kelompok terkait dengan materi yang akan kita bahas. Adapun manfaat materi pelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama dapat mengetahui bagaimana ketentuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 19. Dengan mengetahui hikmah dan tujuan pernikahan, kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya simak materi yang saya akan tayangkan di papan tulis ya, atau di monitor. Laki-laki bodoh yang mengatakan pada istrinya, kamu sudah aku ambil, gak boleh kau dekat dengan ibuku. Kurang ajar banget tuh laki-laki. Ada model begitu. Pahami, imammu harus nomor 1 dalam wahai para wanita, wahai istri. Imammu. Tapi suami yang hebat adalah yang berkata begini pada istrinya, wahai istriku, kemana pun kau pergi harus izin. Tapi kepada bapak ibumu tidak perlu. Bahkan aku beri bekal untuk melihatkan bapak ibu. Itu baru suami hebat. Jadilah suami hebat dan jadilah istri hebat. Apa yang terjadi setelah itu? Keindahan, gak ada masalah setelah itu. Oke, baik anak-anak semua. Dari materi yang dipaparkan tadi, kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Pak, Ya, silakan Sofi. apa perbedaan hak dan kewajiban? Apa perbedaan hak dan kewajiban? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Rita. Kalau hak itu sesuatu yang kita tuntut, kalau Ya. kewajiban itu sesuatu yang wajib kita patuhi. Kita penuhi ya. Kita penuhi. Oke. Kasih aplaus untuk Rita ya. Nah, memang betul yang dikatakan Mita tadi, yang disampaikan Mita tadi, bahwa hak itu adalah sesuatu yang kita tuntut. Kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib kita penuhi. Tapi ingat ya, kewajiban dulu kita penuhi, baru kita menuntut hak. Jangan menuntut hak dulu kalau kewajiban belum kita penuhi. Selanjutnya, setelah tanya jawab tadi, kita lanjut ke pembagian kelompok ya. Di monitor sudah ada kelompok 1, Dani, Sofi, Epayati, dan Oke. Ini PKPD-nya. Kelompok 1 kerjakan yang itu, ada bagiannya sudah ada di sana ya. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Oh, ini kelompok 4. Ya, oke. Kelompok 3 ya. Ya. Perhatikan, nah ini kan ada mengamatinya, ada 3 video ya. Video yang nomor 1 ini untuk kelompok 1 ya. Tugasnya setelah
setelah mengamati video nomor 1, bagaimana ketentuan undang-undang perkawinan mengenai beristri lebih dari satu. Jelaskan, kan itu nanti ya. Untuk kelompok terakhir yaitu nomor 4, jelaskan hikmah dan tujuan pernikahan dalam Islam. Ya, silakan. Selamat bekerja. Ya, kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Saya Pak. Kelompok ini ya, kelompok dua. Ya, apa? Maksudnya analisa tuh gimana? Oh ini ya. Ini maksudnya gini, kalian tadi kan sudah nonton videonya ya? Sudah. Videonya tadi mengenai apa di sana ceritanya? Seorang suami yang tidak menghargai seorang istri. Ya, tadi itu videonya adalah seorang suami yang tidak menghargai istrinya. Nah, bagaimana dalam konsep Islam? Kalau seorang suami itu semena-mena tidak menghargai istrinya, nah itu kan itu boleh atau tidak kan itu ya? Nah, kemudian setelah itu kalian pahami juga konsepnya tentang tugas dan tanggung jawab suami terhadap istri. Selanjutnya kita diskusi kelompok. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Setelah mengenai video nomor 1 di atas, bagaimana ketentuan undang-undang perkawinan mengenai beristri lebih dari satu? Jelaskan. Jawab. Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 4, dalam hak seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib menjauhkan permohonan ke pengadilan di daerah apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ya, silakan kasih aplaus untuk kelompok 1. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah benar ya, sudah benar. Namun ada tambahan dari saya bahwa undang-undang ini mengatur seorang suami kalau dia ingin menikah lebih dari satu. Ya, sudah diatur dengan undang, tapi ada alasannya. Ya, caranya bagaimana? Caranya seorang istri ini mengajukan permohonannya kepada kementerian. Di sini adalah dinaungi oleh Kementerian Agama, yaitu KUA masing-masing ya, kantor urusan agama masing-masing. Nah, permohonan ini nanti akan dipertimbangkan oleh kementerian itu ya, KUA tersebut penuh gak kriterianya, alasannya tepat gak mau beristri lebih dari satu. Nah, alasannya yang pertama tentu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Contoh misalnya istri tidak mampu lagi melayani suaminya, baik dalam hubungan batin maupun hubungan lahir. Oke, terus selanjutnya kelompok 2, silakan presentasi. Setelah mengamati video nomor 2 di atas, silakan kalian analisa bagaimana menurut konsep Islam. Jawab. Seorang suami seharusnya menghargai istrinya, walaupun seorang suami, seorang imam dan kepala rumah tangga, tapi tidak seharusnya suami semena-mena kepada istrinya. Ya. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, kita lanjutkan ke kelompok terakhir ya, kelompok 4. Silakan. Jelaskan hikmah dan tujuan pernikahan dalam Islam. Hikmah pernikahan: 1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. 4. Terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam
mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya mari kita simpulkan materi pelajaran pada siang ini. Yang pertama, siapa yang mau menyimpulkan hak baik itu suami maupun istri? Silakan. Saya, Pak. Ya, sudah. Hak suami atas istri ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Hak istri atas suami: 1. Mendapat mahar dari suaminya. 2. Mendapat perlakuan yang patut dari. Kemudian kesimpulan yang terakhir tentang tujuan pernikahan, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan. 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. 2. Untuk mendapatkan ketenangan hidup. 3. Untuk membentengi akhlak. 4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Untuk mendapatkan keturunan yang saleh. 6. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Ya, kasih aplaus untuk kita semua ya. Akhirnya tadi sudah bekerja kelompoknya sudah, presentasenya sudah. Untuk tahap terakhir adalah evaluasi. Bapak mau melihat kemampuan masing-masing Ananda semua sejauh mana dalam memahami materi kita hari ini. Nanti tugasnya saya kirim ke Google Formulir melalui WA Group ya. Waktu pekerjaannya 15 menit. Baik anak-anakku semua, inilah hasil evaluasi kita hari ini. Alhamdulillah menaik ya. Ada 5 orang yang tidak tuntas, nah sekarang turun. Cuma 2 orang yang tidak tuntas. Artinya keberhasilan kita dari hari ke hari meningkat. Ada tugas ini silakan kalian bertanya kepada siswa teman kalian yang mempunyai nilai yang sangat bagus. Di sini ada yang tanda kuning ya. Ada Firda, ada Rani, ada Rio. Kemudian nanti ada tugas yang saya kirimkan untuk kalian kerjakan. Sedangkan yang remedial ini itu mendalami materi. Mendalami materinya yaitu tentang pahamin lagi undang-undang berkaitan dengan perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban suami istri ya. Sebelum saya tutup, bagaimana perasaan Ananda selama belajar pada hari ini? Nah, hari kita yang akan datang materinya ini kita sudah senang-senang, sekarang kita agak sedih materinya. Materi yang akan datang itu adalah perceraian menurut konsep Islam. Kalian pelajari tentang materi perceraian, ada di bab selanjutnya. Metode kita masih sama, masih PBL atau berbasis masalah dan juga diskusi kelompok. Oke, mari kita tutup pelajaran siang ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum